Kembali di presisi utama pemirsa, Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari menggelar lomba lari bertaraf internasional Kemalaran 2024 yang akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2024 mendatang. Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari mengadakan kegiatan lomba lari Kemalaran 2024 yang akan digelar di AIS-BSD Tangerang Selatan pada 9 Juni 2024 mendatang. Dengan diikuti sebanyak 10.000 peserta, diantaranya dari atlet nasional dan internasional, kemudian ada dari pecinta olahraga lari, komunitas lari, serta keluarga besar Polri dari seluruh Indonesia. Ketua Panitia Kemalaran 2024, Nyonya Winta Wahyu Widada mengatakan, Kemalaran 2024 ini memiliki 4 kategori lomba lari, yakni half marathon, 10 km, 5 km, dan kids dash, dan 1 kategori non-lomba disabilitas. Jadi ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari yang insya Allah akan dilakukan tanggal 9 Juni 2024 di AIS-BSD. Untuk tahun ini di event Kemalaran ini kita hadirkan 100 peserta kids dengan kategori 100 meter, 200 dan 300 meter. Tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan event Tour of Kemala spesial Kemalaran ini di kota-kota lain, yaitu untuk kita bisa memberikan wadah UMKM atau pariwisata di daerah-daerah tersebut ikut maju. Nantinya, pada perlombaan Kemalaran 2024 ini akan ada 7 pemenang dari setiap kategori lomba dengan hadiah istimewa dari penyelenggara, para sponsor, dan pendukung acara. Selain itu, Kemalaran merupakan rangkaian berkelanjutan dari Tour of Kemala, yang merupakan sebuah wadah untuk menampung kegiatan seluruh cabang olahraga. Kemala itu adalah sebuah wadah dari Yayasan Kemala Bayangkari, di mana Kemala menjadi satu umbrella besar untuk semua cabang olahraga yang akan dipupuk oleh pihak Bayangkari, Yayasan Bayangkari. Di mana emang dimulai dengan adanya Tour de Kemala, sepeda, dan kemudian sekarang ada lari gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk cabang olahraga yang lain yang seperti biasa dilakukan oleh teman-teman Bayangkari, seperti lomba senam, lomba diving, kegiatan diving gitu ya, atau bahkan lomba untuk volley gitu ya, seperti Ibu Ketua umumkan tadi pada waktu di press conference. Jadi Kemala adalah suatu wadah yang mengangkat semua cabang olahraga dan mencari bibit-bibit penggiat olahraga untuk kedepannya olahraga di Indonesia supaya lebih maju. Perlombaan Kemalaran 2024 ini telah tersertifikasi secara internasional oleh Association of International Marathons and Distance Races. Dan nantinya para peserta akan mendapatkan sertifikat resmi internasional. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka rakernis gabungan 4 satuan kerja Polri, yakni Pusdokes, Posku, Puslitbang, dan Pusjara di Rupa Tama Mabes Polri Jakarta. Kapolri mengapresiasi atas seluruh kerja keras dan kontribusi 4 Satker Polri membuat institusi Polri semakin baik dari hari ke hari dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam pembukaan Rakernis Gabungan 4 Satuan Kerja Polri memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI Polri beberapa waktu lalu untuk terus menjaga proses demokrasi serta kerukunan dan keamanan masyarakat. Kapolri juga meminta jajarannya untuk turut menyukseskan berbagai agenda strategis berskala internasional dan selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan strategis. Atas berbagai tugas tersebut, Kapolri meminta agar jajarannya selalu adaptif terhadap perubahan dan menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang ada. Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi TNI Polri untuk mengawal program pemerintah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kapolri menambahkan, sinergi TNI Polri untuk mengawal program pemerintah
akan selalu menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok institusi Polri, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Dengan mohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Rakernis Pusdokes Polri, Puslitbang Polri, Puskyu Polri, dan Pusjarah Polri tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Pembukaan Rakernis Gabungan 4 Satuan Kerja Polri turut dihadiri Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, dan para pejabat utama Mabes Polri. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Divisi Humas Polri melaksanakan arahan kepada seluruh Kabid Humas Polda jajaran. Arahan yang diberikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri memaksimalkan komunikasi public relation untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko didampingi oleh Kabak Pensat Divisi Humas Polri Kombes Pol Hari Goldenhart memberikan arahan secara daring kepada Kepala Bidang Humas Polda jajaran bertempat di ruang rapat Divisi Humas Polri Selasa 4 Juni 2024. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat lebih bisa merasakan kehadiran Polri. Divisi Humas Polri memegang peran penting sebagai public relation dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Spesifik tadi adalah bagaimana Polri bisa lebih dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat melalui komunikasi publik. Karena Divisi Humas bukan hanya sebatas sebagai public speaking, tapi public relation. Bagaimana membuat kepercayaan publik terhadap Polri dengan melalui pelayanan, kinerja, penegakan hukum, seluruhnya adalah bagian dari tanggung jawab Polri. Maka tentunya Divisi Humas melakukan kegiatan perencanaan ini sebagai bagian daripada tujuan. Karena fungsi utama kepolisian salah satunya adalah Humas. Maka peran Humas ada di mendahului, ya kan, menjelang 1 Juli ini, kemudian menyertai atau pada saat, dan tentu mengakhiri. Semua ini secara dinamika umum yang harus kita ketahui sehingga kita membuat timeline apa kegiatan-kegiatan. Tentu rangkaian 1 Juli juga banyak. Nanti kita akan sampaikan sebagai suatu komunikasi publik kepada masyarakat. Dengan arahan yang diberikan, diharapkan para Kabid Humas Polda jajaran dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan sehingga kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Belasan satuan kerja Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Penghargaan ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di tubuh Polri. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA Polri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2018 hingga 2023. Tahun ini, 12 satuan kerja Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan terdapat 61 satuan kerja mendapatkan nilai IKPA terbaik di tahun 2023. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Keuangan Polri, Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari pada acara Rakernis Pusat Polri 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada para satker dari Polda dan Polres jajaran yang telah mendapatkan penghargaan dan juga memberikan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Pusat Keuangan Polri. Terima kasih tadi dengan pemberian penghargaan kepada beberapa
Polda dan kemudian juga satker-satker yang ada. Ini menunjukkan bahwa Puskyu terus melakukan pengawasan secara ketat untuk menjaga agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh jajaran Puskyu ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, dengan moto tepat. Jadi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian anggaran kita yang tentunya memang harus terus dikontrol karena di satu sisi kita memiliki anggaran yang sangat besar dan terima kasih Pak Kapuskyu beserta jajaran. Kita berada di nomor 2 dari 15 pagu terbesar. Sementara itu, Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari menjelaskan penilaian IKPA Polri dilihat dari 8 indikator yang menunjukkan kesesuaian antara proses perencanaan dengan pelaksanaan anggaran dan menunjukkan adanya efektivitas efisiensi pada pengelolaan anggaran. Jadi saat ini Polri mendapat penghargaan dari Kemenkyu atas IKPA, nilai IKPA yang diraih pada tahun 2023. Di mana secara keseluruhan Polri berada pada posisi nomor 2 setelah Kementerian Keuangan. Itu terjadi atas pencapaian nilai IKPA yang cukup tinggi dari satker-satker seluruh jajaran Polri. Terbukti saat ini ada 12 satker yang mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan. Kemudian dari 12 itu ada juga 61 satker yang mendapat nilai sempurna atas pencapaian nilai IKPA di tahun 2023. Jadi saya kira ini cukup sangat layak untuk dibanggakan, itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri sudah terjadi, sudah dilaksanakan dengan semestinya. Brigjen Pol Lukas Akbar berharap pencapaian yang sudah Puskyu Polri dapatkan bisa terus dipertahankan dan terus bekerja dengan terencana agar pelaksanaan anggaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas, Polri TV. Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait menggelar acara penghargaan bagi Satuan Kerja dan Personel Polresta Manado yang telah menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas. Acara penghargaan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusi para anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Manado. Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait gelar acara penghargaan bagi Satuan Kerja dan Personel Polresta Manado yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas mereka. Kapolresta Manado menyatakan kebanggaannya atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh para anggota Polresta Manado dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Beliau juga menekankan pentingnya pemberian penghargaan sebagai motivasi bagi anggota kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka. Acara penghargaan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memotivasi seluruh anggota kepolisian Polresta Manado untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat serta negara. Untuk hadir bersama-sama merasakan semangatnya lipatnya matahari di awal bulan Juni. Pagi dan pemberian penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.